Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penyakit glaukoma. Mungkin di antara kalian sudah mengenal tentang penyakit ini, dan apabila belum, saya akan membahas pada kesempatan kali ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe di bawahnya ada tombolnya untuk terus update tentang pembahasan materi yang ada di channel ini ya. Jadi saya akan memulai dari pencegahan glaukoma. Jadi penyakit mata ini kita harus menanyakan ke keluarga kita, mungkin dari orang tua maupun dari kakek nenek. Kita tanyakan apakah ada penyakit mata atau tidak, atau penyakit yang lainnya. Fungsinya apa? Jadi kita bisa mengetahui eh, kemungkinan yang akan kita alami juga gitu. Jadi kita bisa mencegahnya agar dampak atau apabila suatu kita terjangkit penyakit itu tidak parah sekali ya. Jadi kita bisa meminimalkan risiko kita terkena penyakit tersebut. Jadi yang pertama kita bisa melakukan pemeriksaan screening ya. Dan itu setiap 2 hingga 4 tahun kita ke dokter mata, kita periksa untuk kelompok usia yang di bawah 40 tahun. Dan untuk kita bisa lakukan screening setiap 2 tahun untuk kelompok umur di atas 40 tahun. Dan kita bisa melakukan screening setiap 1 tahun pada kelompok dengan riwayat keluarga menderita glaukoma. Di selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu glaukoma. Jadi secara definisi glaukoma itu sendiri merupakan penyakit kerusakan pada saraf mata yang menyebabkan menyempitnya pandangan atau lapangan pandang dan hilangnya fungsi penglihatan. Faktor resiko utama yang menyebabkan glaukoma ini adalah peningkatan pada bola mata atau peningkatan cairan bola mata ya atau aqueous humor. Dan ini gambaran mekanisme terjadinya glaukoma. Ini untuk mata yang sehat. Jadi mata memproduksi aqueous humor dan saluran pengeluarannya ini lancar ya. Jadi sirkulasinya lancar, tidak ada yang tersumbat. Dan untuk pada penderita mata glaukoma, di sini ada sedikit penyempitan atau sumbatan, sehingga aqueous humor yang diproduksi tadi tidak bisa keluar ya, cairan mata itu ya, tidak bisa keluar sehingga terjebak di intrakornea ini ya. Jadi TIK-nya akan meningkat ya, sehingga akan menekan saraf-saraf yang ada di sini. Dan selanjutnya pandangan kita akan terbatas. Apabila tidak ditangani akan terjadi kebutaan. Itu sangat fatal sekali ya. Jadi kita perlu memeriksakan ya. Untuk yang tekanan intrakranial yang sudah tertutup atau sudah parah sekali, itu biasanya akan ada gejala mual muntah. Ini gambaran untuk penderita glaukoma, ini untuk yang mata yang sehat. Kita bandingkan dengan penglihatan penderita glaukoma. Jadi sedikit terbatas. Apabila tidak ditangani, akan semakin terbatas dan hingga mengalami kebutaan. Karena sarafnya tadi tertekan ya. Jadi untuk jenis-jenis dari glaukoma itu sendiri, yang pertama ada glaukoma primer sudut terbuka, dan ada glaukoma primer sudut tertutup. Ini untuk yang glaukoma primer sudut tertutup, sama sekali cairannya tidak bisa keluar ya. Oleh yang sudut terbuka, ini masih bisa keluar cairannya, tapi sangat terbatas. Dan ada juga selanjutnya ada glaukoma sekunder, yaitu jadi apabila ada penyakit lain ya, seperti penderita peradangan mata yang berulang, komplikasi dari penyakit katarak, dan trauma atau benturan benda tumpul pada mata. Dan bisa juga karena terjadi akibat komplikasi penderita diabetes dan hipertensi,
Jadi perlu kita tanyakan kepada keluarga kita apakah ada yang sakit mata, sakit, gula, atau sakit darah tinggi, kita tanyakan. Jadi nanti apabila kita merasakan gejala-gejalanya, kita sudah siap untuk obat-obatannya, untuk biayanya terutama ya. Karena pengobatan itu tidak bisa, secara murah, itu sangat sulit ya. Apalagi untuk pemeriksaan diagnosa itu memerlukan biaya sangat mahal sekali. Jadi perlu kita siapkan dari jauh-jauh hari. Dan selanjutnya untuk faktor risiko, yang pertama, orang dengan riwayat keluarga menderita glaukoma memiliki risiko 6 kali lebih besar untuk menderita glaukoma. Risiko terbesar pada kakak beradik, kemudian hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya, menggunakan obat-obatan steroid jangka panjang dan berlebihan itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Dan selanjutnya, pasien menderita cedera mata, bisa trauma tumpul, atau yang lainnya. Dan selanjutnya, kelompok usia di atas 40 tahun. Selanjutnya, penderita penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, hipotensi, dan kelainan kardiovaskular atau penyakit jantung. Dan bisa juga karena penderitanya migrain, dan bisa juga karena vasospasme atau penyempitan pembuluh darah. Dan faktor risiko selanjutnya yaitu ras Afrika dan Asia. Untuk selanjutnya ada penderita rabun jauh atau rabun dekat dengan ukuran lensa yang tinggi. Jadi ketika kita menggunakan lensa atau kacamata itu harus yang sesuai agar tidak terkena glaukoma ini atau memperparah kondisinya. Untuk pencegahan sudah saya bahas tadi ya. Dan selanjutnya untuk pengobatan, untuk saat ini belum ada terapi yang dapat mengobati glaukoma secara total, tapi terapi yang dilakukan hanya untuk mempertahankan fungsi penglihatan yang tersisa saat pemeriksaan dan meningkatkan kualitas hidup. Inilah prinsipnya. Cara yang dilakukan adalah dengan menurunkan tekanan pada bola mata yang merupakan faktor risiko utama. Terapi yang dilakukan adalah obat-obatan, menggunakan obat-obatan dan tindakan laser dan tindakan bedah ya. Di obat-obatan ini berfungsi untuk menurunkan produksi cairan bola mata atau memperlancar aliran keluar cairan sehingga dapat menurunkan tekanan bola mata. Obat-obatan diberikan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus sehingga perlu diperhatikan. Kepatuhan penderita dalam melaksanakan pengobatan ini penting sekali ya, karena kebanyakan dikasih resep itu hanya diminum sekali maupun 2 kali dan selanjutnya sudah merasa eee, lebih mendingan atau enakan, itulah terkadang malah titik bahayanya nanti bisa terulang kembali eee, fase yang paling ini ya, fase serangannya. Jadi perlu kita minum obat-obatan itu sampai tuntas agar tidak terjadi serangan berulang ya. Dan penderita akan dirujuk ke dokter spesialis mata di pelayanan tingkat sekunder atau tersier jika tekanan bola mata tetap di atas 21 mmHg. Dan untuk penderita glaukoma diberikan obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, sehingga perlu diperhatikan kepatuhan penderita dalam melaksanakan pengobatan. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ingin membaca info datin ini lebih lengkap, saya sertakan di kolom deskripsi ya. Apabila ada yang suka dengan video ini, silakan like, comment, dan subscribe. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.